Nah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 4. Saya Ferry Febriansyah selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Adapun teman-teman saya dari kelompok 4 ini pertama dari David Fauzan, Bagus Novel Afriansah, dan Alivia Rukmi Chandra Dewi, Prasta Marifatika, Aditya Dwi Kaman Sastra. Di sini kami akan berdiskusi apa itu pengertian konsep kurikulum. Sebagai seorang pendidik profesional, perlu memahami prinsip pengembangan kurikulum dalam profesinya. Sebab sebagian besar pengajaran tidak mempunyai tujuan yang jelas. Guru yang tidak profesional mengajar asal mengajar tanpa menetapkan tujuan terlebih dahulu. Mereka memiliki kebiasaan dan menganggap bahwa sudah terjadi pembelajaran setelah selesai mengajar. Dapat dikatakan kesulitan belajar yang dialami peserta didik diakibatkan oleh masalah pengajar guru yang tidak menghasilkan pengalaman belajar sesudah materi pelajaran yang disampaikan. Jadi kurikulum dikembangkan berdasarkan tujuan yang jelas. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang kurikulum gitu. Apakah tujuannya pelajarannya akan dicapai, materi pelajaran apakah yang diberikan untuk mencapai tujuan itu, bagaimana materi pelajaran itu disusun dan disampaikan agar tujuan tersebut tercapai, dan bagaimana dievaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai. Saya ingin berdiskusi dengan kelompok. Bagaimana pendapat menurut Alivia Rukmi Chandra Dewi tentang pengertian kurikulum dan konsepnya? Silakan Alivia. Baik, terima kasih moderator. Kurikulum memang pada dasarnya disusun dan dikembangkan untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi orang yang kalau tanpa kurikulum tidak menjadi orang yang diinginkan. Kurikulum pada dasarnya juga berguna untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan program pendidikan dan metode mengajar. Tetapi tidak cukup pada materi pelajaran saja, harus lebih jauh menjangkau dalam pengalaman belajar. Kurikulum juga harus menjadi agen perubahan dan membantu peserta didik memperoleh pengetahuan. Cukup, terima kasih. Oke, selanjutnya Prasta Marifatika. Bagaimana pendapat Anda tentang pengertian dan konsep kurikulum itu sendiri? Silakan Prasta Marifatika. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya kurikulum itu merupakan sebuah rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan terhadap pelajaran serta bagaimana cara yang akan digunakan oleh pendidik dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, pada kurikulum ini juga, jadi kurikulum juga berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat seperti saat ini, diperkirakan pada tahun yang akan datang, kita akan ketinggalan dengan bangsa negara-negara lain. Nah, jadi kurikulum juga mengandung kebenaran bahwa para pendidik dituntut untuk meningkatkan terus kemampuannya dan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Prasta atas pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Aditya tentang pengertian dan konsep kurikulum itu sendiri? Silakan Aditya. Ya, menurut saya kurikulum itu pengertiannya itu sangat luas, yang dimana kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tapi kurikulum juga merupakan sebuah pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Kurikulum juga itu memang cukup luas, akan tapi kurang profesional, sehingga ini menimbulkan
cukup puas pengertian kurikulumnya karena tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran tetapi mencakup semua pengalaman yang diharapkan dikuasain peserta didik di bawah bimbingan para guru. Pengalaman ini itu bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, baik pengalaman di mana maupun di luar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Bagus, bagaimana gitu pendapat Anda tentang pengertian dan konsep kurikulum itu sendiri? Silakan, Bagus. Baik. Terima kasih moderator. Mungkin menurut saya itu kurikulum merupakan alat yang sangat penting dan menjamin keberhasilan dalam proses pendidikan. Artinya tanpa kurikulum yang baik dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang cita-citakan. Istilah dari kurikulum tersendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer yang artinya tempat berpacu. Nah, kurikulum itu diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah kurikulum tersebut berkembang kemudian diterapkan dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik atau peserta didik untuk memperoleh ijazah. Dalam pembelajaran tersendiri itu merupakan perkembangan dari istilah pengajar dan istilah belajar mengajar sebagai terjemahan dari istilah instruksional yang terdiri dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Belajar sendiri itu adalah sebuah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajarnya ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuannya, kecakapan, ataupun kemampuan daya reaksi dalam penerimaan pada individu tersebut. Nah, sedangkan mengajarnya itu adalah mengkondisikan suatu lingkungan sehingga tercipta kegiatan belajar. Dengan kata lain itu mengajar adalah membelajarkan peserta didik. Mungkin itu dari saya, Fer. Makasih moderator. Oke, selanjutnya David Fauzan gitu. Apa pendapat Anda tentang pengertian dan konsep kurikulum itu sendiri? Silakan, David. Menurut saya kurikulum itu pada dasarnya itu sebuah rencana ya. Tapi rencana ini yang dimaksud itu untuk apa? Nah, untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan atau tanggung jawab lembaga pendidikan. Tujuannya juga untuk membuka pemikiran-pemikiran dan pengetahuan baik di luar sekolah atau di dalam sekolah tersebut. Itu dari saya. Dah. Oke, terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian. Jadi saya menyimpulkan gitu. Definisi kurikulum yang paling umum ialah seperangkat mata pelajaran gitu untuk diajarkan kepada peserta didik. Konsep kurikulum sebagai pengalaman belajar lebih menggambarkan keadaan yang lebih akurat dari konsep-konsep lain. Sekolah didirikan untuk mendidik para peserta didik, yaitu agar mereka berkembang menurut garis tertentu. Kurikulum juga sering diartikan sebagai materi pelajaran atau bahan pelajaran untuk dipelajari peserta didik atau rencana gitu. Definisi di mana yang cocok untuk kita pakai itu tergantung pada kondisi itu sesuatu dan situasi. Menurut John Dewey 1902, kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang tertata baik. Dan menurut Franklin Bobbitt 1918, kurikulum adalah susunan pengalaman yang belajar terarah yang digunakan sekolah untuk membentangkan kemampuan individual peserta didik. Demikian tadi diskusi kelompok 4. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di stop Gus, di stop.